Oke, yang juga ini menjadi perbincangan adalah surat edaran dari KPI. Kita lihat di sini ini yang menyatakan bahwa pengisi acara, baik itu pembawa acaranya, kemudian juga talent, yang laki-laki di sini dilarang untuk menjadi kewanitaan, misalnya dandan ala wanita, pakai baju perempuan, terus juga apa ya, menampilkan gaya-gaya yang seperti kewanitaan begitu di sini. Ini surat edaran. Nah, ini kalau misalnya begini Mas Idi sekarang, kalau misalnya kita lihat kayak Didi Ninitowo, dia juga suka nari dengan pakai baju perempuan. Dulu ada Tesi di Sri Mulat juga seperti itu begitu. Nah, kalau yang seperti ini apakah juga jadi nyangkut dari surat edaran KPI ini? Jadi memang melanggar gitu dari aturan KPI? Ya, pertama saya harus menjelaskan juga masalah konteks mengapa edaran ini muncul. Pertama adalah banyak sekali orang tua, psikolog, kalangan akademisi, para pendidik yang kemudian merasa khawatir terkait dengan perkembangan psikologi anak dan remaja, generasi muda karena begitu, yang patut diduga akan kemudian melakukan peniruan terhadap figur-figur tertentu yang menjadi role model, dan ternyata figur tersebut adalah tadi figur yang melakukan perilaku gaya pakaian ke wanita-wanitaan. Walaupun seperti kayak Didi Ninitowo gitu. Ya, makanya sebentar, ini lihat konteksnya. Kalau Didi Ninitowo saya kira itu kan memang dia kesenian gitu ya, kesenian, dan itu konteksnya adalah bukan soal menyangkut soal bagaimana menyangkut dampak. Saya kira beda ketika itu host yang dia laki-laki kemudian gayanya gemuruh melambai, istilah sekarang yang ngundek, dengan ketika Didi Ninitowo tampil sebagai penari, itu kan beda. Jadi konteksnya adalah kita ini melindungi kepentingan remaja dan anak dari pengaruh negatif perilaku kewanitaan dari figur tertentu. Oke, ini ada juga kritik yang beredar lewat Facebook. Ini dari Mas Dandi Dwi Laksono, ini selaku anggota Aliansi Jurnalis Independen yang sudah bergabung bersama kami lewat Skype. Mas Dandi di sini menulis katanya sebagai bekas bagian dari tim perumus P3 SPS Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 sebagai aliansi dari AJI, dia menduga KPI ini sengaja memelintir pasal-pasal tertentu yang interpretatif dan menyembunyikan pasal-pasal yang lain yang justru lebih eksplisit gitu dalam mengatur soal hal ini. Maksud Anda apa, Mas Dandi? Ya, saya kira sudah jelas ya. KPI tampaknya dengan sengaja ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang besar, yaitu untuk melindungi kaum minoritas. Dan dari semua pasal yang disebut dalam surat edaran, justru tidak menyebut substansi pasal yang sebenarnya mengatur tentang masalah ini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh anggota KPI sama sekali adalah hasil dari masalah yang ditimbulkan oleh KPI sendiri. Saya ambil contoh ada dua pasal. Yang pertama adalah pasal 15 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Di pasal ini jelas bahwa kaum minoritas itu adalah bagian yang harus dilindungi. Kalau saya kutip kata-katanya, lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang dan atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu. Itu di pasal 15 dari P3, Pedoman Perilaku Penyiaran. Sekarang coba kita lihat pasal 17 dari SPS, Standar Program Siaran. Pasal 17-nya bunyinya adalah program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan atau kelompok masyarakat tertentu. Di poin 2-nya, orang atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain, saya langsung sebut pada bagian yang dipersoalkan, orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu. Ada lain, ada lagi usia, janda, duda, tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, autisme. Nah, poin saya adalah apa yang tadi dikhawatirkan keluarga, khawatir karena anaknya meniru, melambai dan segala macam. Justru karena waria misalnya dieksploitasi di televisi dan ini dibiarkan oleh KPI. Dia justru mengatur sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah. Arjuna dalam wayang orang selalu diperankan oleh perempuan, padahal Arjuna dalam konsep Jawa adalah lanangin jagat, cowok yang paling keren sejagat gitu ya. Saking paling kerennya dan paling gantengnya sampai nggak bisa ada cowok yang memerankan dia, sehingga perempuan yang digunakan sebagai pemeran.
Nah, Mas Dandi tadi kalau dikatakan, Mas Dandi saya harus cut dulu. Mas Dandi tadi kalau dikatakan Pak Idi itu kalau misalnya dilihat konteksnya, kalau misalnya seperti di Dini Towo dan kemudian juga mungkin soal Arjuna ini, itu lebih kepada konteks budaya yang mungkin bisa lebih ditolerir gitu maksudnya kalau dari KPI. Menurut Anda bagaimana? KPI kedodoran sendiri karena di surat edarannya dia tidak menyebut itu. Di surat edaran di 7 poin itu adalah gaya berpakaian wanita, riasan make up kewanitaan. Kalau ini yang dijadikan acuan, dengan alasan apapun semua masuk delik. Jadi mereka kedodoran sendiri dengan sesuatu yang sudah jelas di B3SPS, yaitu pasal 15 dan 17 tadi. Jadi justru lindungilah kelompok-kelompok minoritas ini dari objek eksploitasi komersial di layar kaca, di televisi. Karena tontonan-tontonan yang melibatkan mereka itu miskin konteks semua, nggak ada konteksnya semua. Jadi host dan segala macam yang tidak memiliki tidak muncul peran sosialnya apa dalam cerita itu tiba-tiba melambai gitu kan. Kemudian dia dijadikan objek bullying, didorong-dorong, dipukul-pukul, dibully, karena reaksi mereka pasti akan memancing tawa gitu, dan tawa sama dengan rating dan rating sama dengan uang bagi. Oke, Mas Dandi, tahan dulu, coba Mas Idi silakan ditanggapi gitu. Justru KPI harusnya melindungi nih orang-orang ini gitu, misalnya yang jadi objek bullying ini. Betul. Pasal soal perlindungan terhadap kelompok minoritas termasuk yang punya orientasi berbeda itu dulu muncul karena memang ada dan kebanyakan ketika seorang waria atau banji muncul itu menjadi objek bullying, kan begitu faktanya. Dan ternyata kadang-kadang yang menjadi objek tersebut menikmati, kan gitu, kadang-kadang. Nah, justru kemudian kita mengambil kebijakan ini untuk justru ada kecenderungan ketika mereka tampil kemudian dibullying, maka kemudian justru itu juga nggak boleh, gitu kan. Nah, tapi kemudian terkait dengan perlindungan kepentingan publik terutama remaja dan anak itu ada pasal, mungkin Mas Dandi juga harus mengaitkan. Jadi pasal tadi nggak berdiri sendiri. Ada pasal 9 misalnya terkait dengan program siaran harus menghormati norma kesopanan, kesantunan dan kesusilaan, gitu kan. Perilaku yang tadi ke perempuanan itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Kemudian pasal 15 soal tadi perlindungan kepada kepentingan remaja dan anak, gitu ya. Jadi kalau disebut kita tidak masalah dengan itu, ya itu menurut siapa. Tapi kalau menurut para psikolog dan pengaduan yang masuk ke KPI itu termasuk isu krusial. Karena tadi ada kekhawatiran peniruan. Berapa banyak masukan yang ke kita, yang kita pelajari dan kita kaji, ternyata ini memang menjadi bagian yang diresahkan. Kemudian yang selanjutnya ada juga pasal 37 yang menyebutkan bahwasanya program siaran dilarang menampilkan hal yang tidak pantas, itu menjadi sesuatu yang lumrah, gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak pantas, tapi kemudian itu ditampilkan, dieksposur tiap hari, seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah, padahal itu nggak lumrah, gitu kan. Contohnya? Ya tadi. Yang tadi perilaku itu kan nggak lumrah, tapi tiap hari muncul, dianggap hal biasa, menjadi lumrah. Nah, untuk itu, lagi-lagi ini ada asbabul wurudnya, kalau bahasa Arabnya itu ya, mengapa edaran ini muncul. Nah, memang kita tidak bisa melakukan generalisasi gitu ya, bahwasanya semua enggak. Sebenarnya, kalau boleh kita buka juga di sini, ini edaran ditujukan lebih kepada pengisi acara dan host. Yang dia ini sebenarnya laki-laki. Kita nggak tahu orientasi sosialnya kayak apa, tapi dia laki-laki. Tapi kemudian entah karena lingkungan, entah karena tuntutan peran, kemudian dia kok lama-lama melambai, Oke. ngondek. Oke, Mas Dandi, saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi apakah ini akan efektif begitu, apa juga kalau misalnya konteksnya ini lebih kepada misalnya yang budaya seperti tadi Anda kasih contoh soal Arjuna, kemudian di Dini Towo, Sri Mulat dan lain-lain. Apakah akan efektif? Silakan singkat saja. Agak tidak kata-kata karena logika yang disampaikan KPI itu ada sekali. Kalau dari awal kawan-kawan di KPI ini menegakkan aturan tentang perlindungan minoritas, nggak boleh ngeledek orang disabel misalnya, nggak boleh ngeledek orang tunarungu, nggak boleh ngeledek minoritas LGBT dan segala macam, maka ini tidak akan dijadikan sumber eksploitasi dan industrialisasi di televisi. Karena ini dibiarkan di awal, maka kemudian ya TV kan saling ngintip rating. Kalau program seperti ini menjadi melambai, ratingnya tinggi, maka dipasanglah melambai. Padahal kalau kita ngomong fenomena orientasi seksual yang beragam
Dari sejak zaman Jenderal Sudirman melakukan gerilya, penuntunnya adalah waria namanya Si Putih, kesaksian dari Kapten Cokro Pranolo. Jadi dari tahun manapun kita punya fenomena itu di masyarakat. Ketika itu diletakkan dalam konteksnya, masyarakat bisa menerima keberagaman ini tadinya. Tapi karena menjadi eksploitasi industri dan KPI kebobolan dalam penegakan pasal-pasal ini, kemudian menjadi menjamur, sekarang KPI mengatakan ini yang salah malah LGBT-nya. Oke. Ini kan agak membingungkan bagi kita. Baik, Mas Dandi. Film Indro, film Wadam tahun 78, itu semua ada fenomena-fenomena sosial ini di masyarakat. Oke, kami sudah tangkap esensinya KPI di sini Yang terakhir, kebobolan, terutama kalau misalnya sebenarnya budaya yang sudah lama sekali ada. Silakan, Pak Idi, saya kasih kesempatan untuk memberikan tanggapannya sebelum kami tutup. Ya, saya nggak paham maksudnya Mas Dandi yang menyebut kebobolan dan kita nggak berbuat apa-apa. Karena faktanya relatif belakangan ini bullying terhadap seseorang yang punya orientasi berbeda, yang itu disebut kelompok minoritas itu nyaris nggak ada. Sebenarnya relatif nggak ada bullyingnya loh ya. Nah makanya kemudian kita harus melihat konteks kalau kemudian kita kaitkan dengan surat edaran KPI. Kalau tadi konteks budaya saya kira kita juga bisa diskusi gitu kan. Tapi ini yang tadi yang kita sebutkan adalah yang kita sasar sebenarnya lebih kepada tadi pengisi acara atau host yang sebenarnya dia itu laki-laki sebenarnya, tapi kemudian dia condong untuk Mas Idi. Jadinya orang nggak bisa menafsirkan yang benar itu sebenarnya yang mana begitu. Mungkin harus ada direvisi lagi kali begitu, Mas Idi. Ya saya kira begini, memang kalau teks surat itu memang kemudian memerlukan penjelasan. Kalau kita kemudian memang diminta untuk melakukan penjelasan, ya inilah forum juga menjadi salah satu yang bisa menjelaskan saya. Oke, terima kasih banyak Mas Idi Muzayat selaku Wakil Ketua dari Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga tadi ada Mas Dandi Dwi Laksono, anggota Aliansi Jurnalis Independen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Yang tadi perilaku itu kan nggak lumrah, tapi tiap hari muncul, dianggap hal biasa, menjadi lumrah. Nah, untuk itu laki-laki ini ada asbabul wurudnya kalau bahasa Arabnya itu ya. Mengapa edaran ini muncul? Nah, memang kita tidak bisa melakukan generalisasi gitu ya, bahwasanya semua enggak. Sebenarnya kalau boleh kita buka juga di sini, ini edaran ditujukan lebih kepada pengisi acara dan host. Yang dia ini sebenarnya laki-laki. Kita nggak tahu orientasi sosialnya kayak apa, tapi dia laki-laki. Tapi kemudian entah karena lingkungan, entah karena tuntutan peran, kemudian dia kok lama-lama melambai, ngondek. Oke, Mas Dandi, saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi apakah ini akan efektif begitu, apa juga kalau misalnya konteksnya ini lebih kepada misalnya yang budaya seperti tadi Anda kasih contoh soal Arjuna, kemudian Didi Ninotowo, Sri Mulat dan lain-lain. Apakah akan efektif? Silakan singkat saja. Agak tidak kata-kata karena logika yang disampaikan KPI itu ada sekali. Kalau dari awal kawan-kawan di KPI ini menegakkan aturan tentang perlindungan minoritas, nggak boleh ngeledek orang disabel misalnya, nggak boleh ngeledek orang tunarungu, nggak boleh ngeledek minoritas LGBT dan segala macam. Maka ini tidak akan dijadikan sumber eksploitasi dan industrialisasi di televisi. Karena ini dibiarkan di awal, maka kemudian ya TV kan saling ngintip rating. Kalau program seperti ini menjadi melambai, ratingnya tinggi, maka dipasanglah melambai. Padahal kalau kita ngomong fenomena orientasi seksual yang beragam, dari sejak zaman Jenderal Sudirman melakukan gerilya, penuntunnya adalah waria namanya Si Putih, kesaksian dari Kapten Cokro Pranolo. Jadi dari tahun manapun kita punya fenomena itu di masyarakat. Ketika itu diletakkan dalam konteksnya, masyarakat bisa menerima keberagaman ini tadinya. Tapi karena Oke, yang juga ini menjadi perbincangan adalah surat edaran dari KPI. Kita lihat di sini ini yang menyatakan bahwa pengisi acara, baik itu pembawa acaranya, kemudian juga talent, ya laki-laki di sini dilarang untuk menjadi kewanitaan, misalnya dandan ala wanita, pakai baju perempuan, terus juga menampilkan gaya-gaya yang seperti kewanitaan begitu di sini. Ini surat edaran. Nah, ini kalau misalnya begini Mas Idi sekarang, kalau misalnya kita lihat kayak Didi Ninotowo, dia juga suka nari dengan pakai baju perempuan. Dulu ada Tesi di Sri Mulat juga seperti itu begitu. Nah, kalau yang seperti ini apakah juga jadi nyangkut dari surat edaran KPI ini? Jadi memang melanggar gitu dari aturan KPI? Ya, pertama saya harus menjelaskan juga masalah konteks mengapa edaran ini muncul. Pertama adalah
banyak sekali orang tua, psikolog, kalangan akademisi, para pendidik yang kemudian merasa khawatir terkait dengan perkembangan psikologi anak dan remaja, generasi muda karena begitu, yang patut diduga akan kemudian melakukan peniruan terhadap figur-figur tertentu yang menjadi role model, dan ternyata figur tersebut adalah tadi figur yang melakukan perilaku gaya pakaian ke wanita-wanitaan. Walaupun gitu seperti kan? kayak Didi Nintowo gitu. Ya makanya sebentar, ini lihat konteksnya. Kalau Didi Nintowo saya kira itu kan memang dia kesenian gitu ya, kesenian, dan itu konteksnya adalah bukan soal menyangkut soal bagaimana menyangkut dampak. Saya kira beda ketika itu host yang dia laki-laki kemudian gayanya gemuruh melambai, istilah sekarang yang ngondek, dengan ketika Didi Nintowo tampil sebagai penari, itu kan beda. Jadi konteksnya adalah kita ini melindungi kepentingan remaja dan anak dari pengaruh negatif perilaku kewanitaan dari figur tertentu. Oke, ini ada juga kritik yang beredar lewat Facebook. Ini dari Mas Dandi Dwi Laksono, ini selaku anggota Aliansi Jurnalis Independen yang sudah bergabung bersama kami lewat Skype. Mas Dandi di sini menulis katanya sebagai bekas bagian dari tim perumus P3 SPS perilaku penyiaran dan standar program siaran tahun 2012 sebagai aliansi dari AJI, dia menduga KPI ini sengaja memelintir pasal-pasal tertentu yang interpretatif dan menyembunyikan pasal-pasal yang lain yang justru lebih eksplisit gitu dalam mengatur soal hal ini. Maksud Anda apa, Mas Dandi? Ya, saya kira sudah jelas ya. KPI tampaknya dengan sengaja ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang besar, yaitu untuk melindungi kaum minoritas. Dan dari semua pasal yang disebut dalam surat edaran, justru tidak menyebut substansi pasal yang sebenarnya mengatur tentang masalah ini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh anggota KPI sama sekali adalah hasil dari masalah yang ditimbulkan oleh KPI sendiri. Saya ambil contoh ada dua pasal. Yang pertama adalah pasal 15 dalam pedoman perilaku penyiaran. Di pasal ini jelas bahwa kaum minoritas itu adalah bagian yang harus dilindungi. Kalau saya kutip kata-katanya, lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang dan atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu. Itu di pasal 15 dari P3, Pedoman Perilaku Penyiaran. Sekarang coba kita lihat pasal 17 dari SPS, Standar Program Siaran. Pasal 17-nya bunyinya adalah program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan atau kelompok masyarakat tertentu. Di poin 2-nya, orang atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain, saya langsung sebut pada bagian yang dipersoalkan, orang dengan rating sama dengan uang bagi. Oke, Mas Dandi, tahan dulu. Coba Mas Idi silakan ditanggapi gitu. Justru KPI harusnya melindungi nih orang-orang ini gitu, misalnya yang jadi objek bullying ini. Betul. Pasal soal perlindungan terhadap kelompok minoritas termasuk yang punya orientasi berbeda itu dulu muncul karena memang ada, dan kebanyakan ketika seorang waria atau banji muncul itu menjadi objek bullying, kan begitu faktanya. Dan ternyata kadang-kadang yang menjadi objek tersebut menikmati, kan gitu, kadang-kadang. Nah, justru kemudian kita mengambil kebijakan ini untuk justru ada kecenderungan ketika mereka tampil kemudian dibullying, maka kemudian justru itu juga nggak boleh, gitu kan. Nah, tapi kemudian terkait dengan perlindungan kepentingan publik terutama remaja dan anak, itu ada pasal, mungkin Mas Dandi juga harus mengaitkan. Jadi pasal tadi nggak berdiri sendiri. Ada pasal 9 misalnya terkait dengan program siaran harus menghormati norma kesopanan, kesantunan, dan kesusilaan, gitu kan. Perilaku yang tadi ke perempuanan itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Kemudian pasal 15 soal tadi perlindungan kepada kepentingan remaja dan anak, gitu ya. Jadi kalau disebut kita tidak masalah dengan itu, ya itu menurut siapa. Tapi kalau menurut para psikolog dan pengaduan yang masuk ke KPI, itu termasuk isu krusial. Karena tadi ada kekhawatiran peniruan. Berapa banyak masukan yang ke kita, yang kita pelajari dan kita kaji, ternyata ini memang menjadi bagian yang diresahkan. Kemudian yang selanjutnya ada juga pasal 37 yang menyebutkan bahwasanya program siaran dilarang menampilkan hal yang tidak pantas, itu menjadi sesuatu yang lumrah, gitu ya.
Jadi sebenarnya itu nggak pantas, tapi kemudian itu ditampilkan, dieksposur tiap hari, seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah, padahal itu nggak lumrah, gitu kan? Contohnya? Ya tadi. Orientasi seks dan identitas gender tertentu. Ada lain, ada lagi usia, janda, duda, tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, autisme. Nah, poin saya adalah apa yang tadi dikhawatirkan keluarga khawatir karena anaknya meniru, melambai dan segala macam. Justru karena waria misalnya dieksploitasi di televisi dan ini dibiarkan oleh KPI. Dia justru mengatur sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah. Arjuna dalam wayang orang selalu diperankan oleh perempuan, padahal Arjuna dalam konsep Jawa adalah lanangi jagat, cowok yang paling keren sejagat, gitu ya. Saking paling kerennya dan paling gantengnya sampai nggak bisa ada cowok yang memerankan dia, sehingga perempuan yang digunakan sebagai pemeran. Nah, Mas Dandi tadi kalau dikatakan, Mas Dandi saya harus cut dulu. Mas Dandi tadi kalau dikatakan Pak Idi itu kalau misalnya dilihat konteksnya, kalau misalnya seperti di Dinitowo dan kemudian juga mungkin soal Arjuna ini itu lebih kepada konteks budaya yang mungkin bisa lebih ditolerir gitu maksudnya kalau dari KPI. Menurut Anda bagaimana? KPI kedodoran sendiri karena di surat edarannya dia tidak menyebut itu. Di surat edaran di 7 poin itu adalah gaya berpakaian wanita, riasan make up kewanitaan. Kalau ini yang dijadikan acuan, dengan alasan apapun semua masuk delik. Jadi mereka kedodoran sendiri dengan sesuatu yang sudah jelas di B3SPS, yaitu pasal 15 dan 17 tadi. Jadi justru lindungilah kelompok-kelompok minoritas ini dari objek eksploitasi komersil di layar kaca, di televisi. Karena tontonan-tontonan yang melibatkan mereka itu miskin konteks semua, nggak ada konteksnya semua. Jadi host dan segala macam yang tidak memiliki tidak muncul peran sosialnya apa dalam cerita itu tiba-tiba melambai gitu kan. Kemudian dia dijadikan objek bullying, didorong-dorong, dipukul-pukul, dibully, karena reaksi mereka pasti akan memancing tawa gitu. Dan tawa sama dengan rating